Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali diberi kekuatan, kesempatan, taufik dan hidayah sehingga kita bisa menghadiri pengajian ini setelah kita melakukan sholat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Azza wa Jalla berkenan memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Sesuatu yang selalu kita nasihatkan untuk diri kami dan juga kaum muslimin semuanya, di antaranya adalah selalu berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, Kitabullah dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selagi seseorang berpegang pada dua perkara ini, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya dalam kehidupan dunia ini. Dia akan berada di atas jalan Shiratal Mustaqim sampai bertemu dengan Allah Azza wa Jalla jika terus berpegang pada dua perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan untuk kalian semua, wahai umatku, dua perkara. Kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya jika masih berpegang pada dua perkara tersebut, yaitu Kitabullah, Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita terus berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan Rasulullah memerintahkan kita menggigit sunnahnya beliau dengan gigi geraham, alias selalu berpegang dengan sangat erat, jangan kendor sedikit pun. Karena kita hidup di zaman yang selalu banyak fitnah. Orang-orang musuh-musuh Islam selalu berupaya untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya, menjauhkan umat Islam dari ajaran-ajarannya, menjauhkan umat Islam dari tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menghadapi zaman tersebut. Maka kata beliau, gigitlah sunnahku dengan gigi geraham. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, 'addu 'alaiha bin nawajid. Berpeganglah pada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin setelah sepeninggalanku yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah sunnahku itu dengan gigi geraham kalian. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum, selalu saling kita nasihatkan untuk saudara-saudara kita, keluarga kita, kaum muslimin semuanya, untuk selalu berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mengamalkan sesuatu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ketika mengamalkan sebuah ibadah, maka patokannya adalah diperintahkan Al-Quran, diperintahkan Sunnah atau tidak. Kalau perkara itu ternyata tidak diperintahkan oleh Al-Quran, tidak diajarkan oleh Sunnah, maka jangan sekali-kali lakukan. Karena agama itu sangat mudah, lakukan yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulnya, dan tinggalkan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tidak perlu menambah-nambah, tidak perlu mengurangi. Sudah sempurna agama ini. Oleh karenanya,
untuk bisa selalu berada dalam Al-Quran dan Sunnah, berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, maka tentunya selalu belajar. Terus belajar ilmu agama. Kalau kita tidak belajar ilmu agama, kita tidak tahu mana yang diperintahkan oleh Allah, mana yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mana hal-hal yang bukan agama disusupi dan dinamakan sebagai agama. Padahal itu bukan agama. Mungkin hanya budaya, mungkin hanya adat istiadat, tapi disusupi, diberi logat dengan agama, dengan ibadah. Nah, dengan ilmu kita bisa membedakan itu semua. Maka dengan hadir di majelis ilmu, sering mendengarkan pengajian, ini semua akan menambah keilmuan kita dan membuat kita semakin faham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Tema kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu orang-orang yang pasti akan selamat dunia akhirat. Membahas tentang keselamatan ini perkara yang sangat penting. Nah, pasti manusia itu pengen selamat. Tidak ada manusia yang pengen celaka. Semua manusia, terkhusus orang-orang beriman, mereka ingin bisa selamat di dunia dan apalagi selamat di akhirat. Dan kita hidup di dunia ini hanya satu kali. Kita hidup di dunia ini dikasih kesempatan oleh Allah cuma satu kali. Kalau sudah meninggal dunia, tidak mungkin bisa kembali lagi ke dunia. Maka orang yang cerdas, dia paham kalau hidupnya di dunia ini cuma sekali, maka dia manfaatkan kesempatan hidup ini untuk mempelajari, mencari tahu mana jalan yang betul-betul selamat. Dia akan selalu belajar mana jalan yang betul-betul selamat, mana jalan yang betul-betul lurus, yang mengantarkannya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan-jalan itu sangatlah banyak. Jalan-jalan kesesatan itu sangat banyak. Sedangkan jalan keselamatan itu cuma satu. Ud'u ila sabili rabbika. Yaitu jalannya Tuhanmu, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam ayat yang lain, inna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Inilah jalanku yang mustaqim, yang lurus. Fattabi'uhu, ikuti jalan yang lurus itu. Dan kita dilarang untuk jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Wala tattabi'us subula. Jangan kalian ikuti subul, jalan-jalan yang banyak itu. Fatafarraqu bikum an sabili. Karena itu akan mencerai-beraikan kalian, akan menyesatkan kalian, menjauhkan kalian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdas, dia tidak ingin salah jalan. Dia tidak ingin tersesat. Karena kalau sudah tersesat, tidak mungkin kembali lagi. Karena kalau sudah tersesat dan dia sampai meninggal dunia dalam kondisi berada di jalan kesesatan, berarti tidak ada kesempatan lagi untuk selamat. Ini penyesalan yang tidak ada gunanya, ini kerugian yang sangat besar. Kerugian yang sangat besar ketika kita itu salah jalan. Apalagi mungkin sudah semangat beramal, semangat beribadah, dengan penuh keyakinan ibadahnya itu akan diterima oleh Allah, ibadahnya itu akan membuahkan pahala yang besar. Ternyata di hari kiamat dia dinyatakan salah jalan. Ini yang sangat menyakitkan, ini yang sangat mengecewakan kita semua. Kalau ternyata kita ini salah jalan, dan kalau pengen minta kembali ke dunia sudah tidak ada lagi kesempatan. Makanya Allah sering mengingatkan, menceritakan orang-orang kafir nanti itu akan selalu minta dikembalikan ke dunia.
Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami sudah melihat, kami sudah menyaksikan peristiwa hari kiamat, kami sudah menyaksikan semua balasan-balasan-Mu, maka farji'na, kembalikan kami ke dunia untuk beramal soleh. Karena ketika di dunia mereka ternyata salah jalan. Hidupnya itu hanya untuk dunia. Hidupnya itu hanya untuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka salah jalan. Mereka minta dikembalikan ke dunia untuk kembali ke jalan yang lurus, yaitu beramal soleh. Inna muqinun. Kami sekarang sudah yakin. Waktu di dunia ini kadang percaya, kadang tidak. Kadang masih ragu-ragu. Kami sering dengar orang menyampaikan tentang hari kiamat. Ada ceramah, ada tausiah tentang ada surga dan neraka, tentang hari kebangkitan, hari pembalasan amal, hari penghisapan amal. Kami mendengar itu semua, tapi yakinnya itu kurang. Buktinya kami tidak manfaatkan hidup ini untuk beramal soleh, karena kurang yakin kalau kami itu nanti akan menghadapi hari semacam itu. Dan itulah kondisi kebanyakan manusia. Dan memang manusia ini ada musuh yang selalu menjerumuskan agar lupa dengan itu semua. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nasinakum fadzuqu adzabal khuldi bima nasitum." Maka rasakan azab neraka karena kalian itu lupa, lalai dari kejadian-kejadian seperti ini. Kalian dulunya lupa karena dijerumuskan oleh syaitan. Kalian lebih memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Inna nasinakum. Maka hari ini kami pun lupa kepada kalian. Dulu kalian lupa kepada kami, kata Allah. Sekarang kami juga lupa kepada kalian. Dulu kalian tidak ingat kepada kami, sekarang kami gak mau ingat kepada kalian. Gak mau ampunin, gak mau diampuni oleh Allah, gak mau dikasihani oleh Allah, gak mau dirahmati oleh Allah. Langsung fadzuqu adzabal khuld, masuklah ke dalam neraka yang kekal. Inilah kondisi orang-orang yang salah jalan. Dan kita semua orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang cerdas tidak pengen salah jalan. Lalu seperti apa jalan keselamatan itu, atau orang-orang yang selamat itu seperti apa? Kita tahu bahwa jalan keselamatan itu ada jalannya dan sudah ada orang-orang yang berhasil meniti jalan tersebut. Jadi jalan keselamatan itu bukan di dunia dongeng. Jalan keselamatan itu bukan di dunia hayalan. Walaupun mungkin kita hanya membaca dalam Al-Quran, mendengar pesan-pesan dari Rasulullah tentang jalan keselamatan, tentang perjalanan manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita hanya mendengar berita-berita seperti itu, tapi itulah kenyataan. Dan sudah ada orang-orang yang berhasil melewati jalan tersebut. Sudah ada orang-orang yang sukses, selamat sampai kepada Allah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada atau belum? Sudah ada. Maka sekarang tinggal kita ikuti orang-orang itu. Betul Pak ya? Tinggal ikuti orang-orang itu. Sudah tahu ada orang yang berhasil selamat mengikuti jalan tersebut, kok nggak mau ikut? Nah, ini orang yang nggak cerdas. Siapa mereka? Orang-orang yang sudah selamat tersebut, yaitu para nabi, kemudian orang-orang siddiq, orang-orang yang jujur, orang-orang soleh, orang-orang syuhada. Dan ini yang selalu kita minta kepada Allah agar termasuk mereka, termasuk golongan-golongan yang selamat itu, agar dikumpulkan bersama mereka. Yang mana selalu kita berdoa di dalam salat kita di surat Al-Fatihah, kita membaca ihdinas siratal mustaqim.
Ya Allah, tunjukilah kami ke siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalannya siapa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Kalau orang-orang yang mengikuti jalan ini, merekalah orang-orang yang mendapatkan nikmat. Maka nikmat yang besar, nikmat yang bahkan paling besar, yaitu nikmat diberi petunjuk untuk mengikuti jalan itu. Ini nikmat yang tidak bisa ditukar dengan harta sebesar apapun. Hidayah yang Allah berikan kepada kita untuk mengikuti jalan Shiratal Mustaqim, ini karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Shiratal Mustaqim itu apa? Ya Islam. Islam itulah Shiratal Mustaqim. Jalan yang lurus itulah Islam. Kalau pengen selamat sampai tujuan, sampai kepada Allah, ikuti jalur agama Islam. Berarti selain daripada agama Islam tidak mungkin selamat. Orang yang tidak beragama Islam pasti tersesat. Orang yang tidak memeluk agama Islam pasti kekal di neraka selama-lamanya, tidak pernah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau mereka di dunia bertobat kepada Allah lalu masuk ke dalam agama Islam, mengucapkan syahadat la ilaha illallah, insyaallah mereka akan selamat. Tapi kalau meninggal dunia dalam kondisi tidak mengucapkan la ilaha illallah, dalam kondisi tidak beragama Islam, pasti tersesat dan pasti kekal di neraka selama-lamanya. Walaupun dia punya amalan yang besar. Di dunia ini mungkin amalannya sangat banyak. Dia mungkin ahli ibadah. Setiap hari hidupnya hanya di tempat-tempat ibadah. Berpuasa, menahan syahwat, makan minum, syahwat, bahkan menahan tidak menikah. Walaupun sedemikian rupa amalan-amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, niscaya dia tidak akan diterima darinya sedikit pun, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Maka jalannya siapa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, humul ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa orang-orang yang diberi nikmat tersebut yang mengikuti jalan yang lurus itu? Yaitu minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Para nabi pasti selamat. Seluruh para nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya pasti selamat. Kemudian was-siddiqin, orang-orang siddiq. Di antara orang-orang siddiq itu, orang-orang yang jujur dalam keimanannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sampai beliau itu digelari dengan As-Siddiq, orang yang jujur dalam keimanan. Di saat orang mungkin masih ragu dengan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar orang yang paling pertama meyakini baginda Rasul sebagai nabi. Ketika Rasulullah menginformasikan bahwa beliau diperjalankan dalam malam hari, beliau diperjalankan di malam hari dan naik ke Sidratul Muntaha, sebagian orang ragu, tidak percaya. Masa manusia bisa satu malam bisa berjalan ke Baitul Maqdis di zaman itu, ya. Namun kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau itu yang dikatakan oleh Rasulullah, aku percaya, dan aku sudah percaya sebelum daripada itu. Sebelum daripada itu aku sudah percaya itu semua. Maka beliau pun digelari dengan As-Siddiq, orang yang siddiq, yang jujur, yang percaya, betul-betul yakin dengan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka gugur sebagai syuhada, mereka itulah orang-orang yang sukses. Orang-orang yang selalu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya 'inda rabbihim wa hum yurzaqun. Jangan kamu mengira orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka itu mati. Jangan mengira mereka itu mati. Memang jasadnya mati. Memang di dunia ini mereka mati. Tapi kata Allah, mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Di alam barzah mereka hidup dan mereka yurzakun, mendapatkan rizki, diberi nikmat, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru di alam kubur saja mereka sudah mendapatkan nikmat. Ini para syuhada. Orang-orang yang mati syahid. Makanya ketika perang Uhud gugurlah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram itu punya anak namanya Jabir. Jabir bin Abdullah. Bapaknya Abdullah bin Haram. Ketika gugur di perang Uhud, maka Jabir ini sangat sedih. Melihat Jabir yang sangat sedih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Jabir, "Ya Jabir, maukah aku beritahukan kepadamu apa yang Allah berikan kepada bapakmu sekarang ini?" Kata Rasulullah SAW, "Innallaha kallama abaka." Sesungguhnya Allah ini sekarang sedang ajak bicara bapakmu. Allah sedang berkomunikasi dengan bapakmu sekarang ini. Maka Allah bertanya kepada Abdullah bin Haram, "Ya abdi tamanna, wahai hambaku, bercita-citalah, berangan-anganlah." Maka kata Abdullah bin Haram, "Ya Allah, aku ingin dihidupkan kembali agar aku bisa perang dan mati di jalan syahid, mati di jalan fisabilillah, kemudian aku dihidupkan lagi lalu aku berperang lagi sampai aku mati lagi." Itu cita-cita keinginannya Abdullah bin Haram. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya ketetapanku sudah pasti. Yang sudah aku tetapkan tidak mungkin bisa dirubah lagi. Orang yang sudah meninggal dunia tidak mungkin bisa dikembalikan ke dunia lagi." Maka kata Abdul bin Haram, "Ya Allah, kabarkan orang-orang di belakangku, kabarkan Rasul dan kabarkan para sahabat, orang-orang di belakangku, orang-orang yang masih hidup, kabarkan kepada mereka." Maka Allah turunkan firman-Nya, "Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat." Jangan kamu menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan mereka diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keutamaan Abdullah bin Haram, langsung berbicara dengan Allah tanpa perantara. Allah langsung mengajak bicara. Ini kemuliaan yang luar biasa. Seseorang bisa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum di hari kiamat, termasuk Abdullah bin Haram. Baik, ma'asyiral muslimin, ini para syuhada. Was-sholihin, orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang melakukan kewajiban-kewajiban dalam agama Islam, kemudian meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, termasuk dosa-dosa besar, dan tidak terus-menerus dalam dosa-dosa kecil. Ini ciri-ciri orang soleh. Apa tadi ciri-cirinya orang soleh? Melakukan semua kewajiban-kewajiban agama. Kewajiban agama semua dilakukan. Ini ciri-ciri orang soleh. Kemudian meninggalkan yang haram-haram. Dosa-dosa besar ditinggalkan semuanya. Ini ciri yang kedua. Yang ketiga, orang-orang soleh itu tidak terus-menerus di dalam dosa kecil. Kalau masih terus-menerus di dalam dosa-dosa kecil, berarti masih jauh dari kata soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, ini yang
sedang kita upayakan bersama, yaitu mengikuti 4 golongan ini, dan semoga kita termasuk wa hasuna ulaika rafiqa, orang-orang yang mengikuti golongan ini dengan baik. Nah, ini yang sedang kita upayakan agar kita itu bisa selamat sampai tujuan, yaitu berupaya mengikuti golongan tersebut. Para nabi, para syuhada, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Ini yang kita pengen ikuti mereka. Jangan ikuti yang lain. Kalau pengen selamat, lihat bagaimana ajarannya para nabi. Yang dilakukan oleh para nabi setiap hari itu seperti apa? Ikuti. Yang dilakukan oleh orang-orang soleh, para siddiqin, syuhada, sholihin, yang mereka lakukan setiap hari dalam kehidupan mereka itu seperti apa? Kalau kita pengen mengikuti mereka, harus tahu apa saja yang mereka lakukan, sehingga mereka itu diberi rekomendasi selamat. Apa mereka lakukan? Amalan-amalan seperti apa yang mereka lakukan? Nah, di antara amalan yang menjamin mereka itu bisa selamat adalah amalan yang paling dasar, yang paling pokok, yaitu masalah keyakinan. Yang membuat mereka ini selamat, yang paling pokok mendasar, yaitu masalah keyakinan. Keyakinannya benar. Keyakinannya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa keyakinan yang sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Keyakinan yang diinginkan oleh Allah, manusia itu harus bertauhid. Ini yang diinginkan oleh Allah. Manusia harus bertauhid, menyembah hanya kepada Allah saja dan tidak menyembah kepada yang lain. Beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak beribadah kepada yang lain. Berdoa hanya kepada Allah saja, tidak berdoa kepada yang lain. Mintanya hanya kepada Allah saja, tidak minta kepada yang lain. Minta pertolongan, minta petunjuk, minta rezeki, minta perlindungan, semuanya dia minta kepada Allah, tidak pernah dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang bertauhid. Dan inilah intinya ajaran seluruh para nabi. Misinya seluruh para nabi adalah meluruskan keyakinan manusia agar menyembah hanya kepada Allah saja dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau siapapun yang berhasil dia mengikuti misi ini, pasti selamat. Dan tidak mungkin dia kekal di neraka. Walaupun mungkin dia dimasukkan ke neraka, itu cuma sampai dosa-dosanya selesai, kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Pasti selamat, tidak mungkin kekal di neraka, pasti masuk surga. Kalau mengikuti misinya para nabi ini, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Tidaklah, atau kami sungguh telah mengutus seorang rasul pada tiap-tiap umat, atau kami utus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul. Tujuannya apa rasul itu diutus? Ani'budullaha, agar rasul ini menyeru manusia menyembah hanya kepada Allah saja, mentauhidkan Allah. Apakah cukup sampai di situ? Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Liya'budun ditafsirkan oleh sebagian ulama liyuwahhidun, agar mereka mentauhidkanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Pasti selamat orang yang mengucapkan la ilaha illallah, pasti selamat.
Tauhid itu ya mengucapkan la ilaha illallah, itulah tauhid. Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah pasti selamat. Tapi mengucapkan la ilaha illallah sesuai dengan konsekuensinya. Mengucapkan la ilaha illallah sesuai dengan konsekuensinya, yaitu apa? Menetapkan Tuhannya, sesembahannya hanya Allah saja, dan meninggalkan seluruh sesembahan-sesembahan selain Allah. Walaupun dia tidak sholat, walaupun dia tidak puasa, walaupun dia tidak mengamalkan ajaran Islam yang lain, ketika mengucapkan la ilaha illallah tulus dari hatinya, pasti masuk surga. Tapi asalkan dia langsung meninggal dunia. Tapi kalau dia masih hidup, masih lama, berarti konsekuensi la ilaha illallah adalah mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Kalau ada misalkan mu'alaf, orang non-muslim, mengucapkan la ilaha illallah tulus, dia tetapkan dalam hatinya Tuhannya hanya Allah saja, dan dia buang semua sesembahan kepada selain Allah, lalu dia meninggal ketika itu, masuk surga. Walaupun belum pernah sujud satu sujud pun, belum sholat satu sholat pun. Ini luar biasanya kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau ada orang yang masih hidup, dia umurnya masih panjang, maka wajib hukumnya untuk mengamalkan syariat-syariat Islam. Karena syariat Islam itulah yang akan menopang, yang akan memperkuat la ilaha illallah. Kalau seseorang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia masih hidup lama, tidak mengamalkan syariat Islam, la ilaha illallahnya ini rawan hancur. Kalau orang hanya membangun pondasi, bangun rumah cuma pondasi saja, kemudian ditinggalkan bertahun-tahun, nggak pernah dibangun, nggak pernah dirawat pondasi itu, kira-kira kuat atau tidak pondasi itu? Ya lama-lama akan hancur pondasi itu. Tidak dibangun, kena panas, kena hujan, kena banjir, ya hancur pondasi itu. Begitulah pondasi agama, pondasi keimanan, yaitu la ilaha illallah. Tapi kalau tidak dibangun di atasnya syariat-syariat Islam, tidak dibangun di atasnya sholat, tidak dibangun di atasnya puasa, tidak dibangun di atasnya ibadah-ibadah syariat-syariat yang diperintahkan, yang wajib-wajib maupun yang sunnah-sunnah, maka rawan tauhidnya ini akan hancur. Dan begitulah kenyataannya. Orang yang tidak mengamalkan ajaran Islam sangat mudah untuk disesatkan. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi karena tidak mengamalkan ajaran Islam, sangat rawan untuk terjerumus di dalam kesyirikan. Begitu terkena penyakit sedikit, langsung berobatnya ke dukun. Karena nggak punya benteng yang kokoh untuk melindungi tauhidnya. Begitu punya permasalahan sedikit, minta perlindungannya kepada jin. Nah, berarti tauhidnya sudah rusak. Karena melakukan hal-hal yang merusak tauhid tersebut, yaitu minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sakit, berobat kemana-mana, pengen sembuh, disarankan oleh sebagian orang atau tetangganya, suruh datang ke dukun, lalu dukun ini perintahkan untuk nyembelih ayam hitam. Dia lakukan biar sembuh. Begitu sembelih ayam hitam, sudah berbuat kesyirikan, tapi meninggal juga. Nah, ini sangat berbahaya karena tidak dibangun di atasnya bangunan-bangunan syariat Islam. Baik. Kemudian orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya pasti akan masuk surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah,
pasti masuk surga. Mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Dan kita lihat Rasulullah itu berjuang agar pamannya mengucapkan la ilaha illallah. Yang diinginkan oleh Rasulullah hanya satu, agar pamannya Abu Thalib itu bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan beliau sampai mengatakan, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhaju bika biha indallah. Wahai paman, ucaplah la ilaha illallah, kalimat itu yang aku akan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah hidayah Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Pamannya tidak bisa masuk Islam, hanya mengucapkan la ilaha illallah saja tidak sanggup. Padahal orang yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selalu membela agama Islam, tapi untuk mengucapkan la ilaha illallah lisannya tidak sanggup. Namun kita semua Masya Allah, walaupun kita hidup jauh dari masa Rasulullah SAW, namun kita diberi hidayah bisa mengucapkan la ilaha illallah, masuk agama Islam. Ini hidayah yang sangat mahal, yang harus kita rawat, jangan sampai hilang dari hati kita. Lalu kebalikan daripada tauhid yaitu bara'atun minasyirki, meninggalkan kesyirikan. Agar tauhidnya selamat, harus meninggalkan kesyirikan. Kalau tidak meninggalkan kesyirikan, tauhidnya rusak, tauhidnya hancur. Walaupun dia berulang kali mengucapkan la ilaha illallah, tapi kalau melakukan kesyirikan, tauhidnya tidak berguna sama sekali. Walaupun hanya satu kali dia berbuat kesyirikan, kalau tidak bertobat kepada Allah, meninggal dunia, kekal di neraka selama-lamanya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Apapun dosa yang dilakukan akan diampuni oleh Allah. Besar kecil semua dosa yang kita lakukan di muka bumi ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia meninggal membawa dosa sepenuh bumi, walaupun dia meninggal dunia membawa dosa apapun besar kecil yang dia bawa, tapi kalau tidak berbuat syirik, ada kemungkinan dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal berapa lama dia di neraka. Semakin banyak dosanya berarti semakin lama dia berada di neraka. Setelah dosanya selesai baru dikeluarkan dari neraka. Tapi pasti selamat orang seperti itu. Sebaliknya, sebesar apapun amalannya, dari usia balik sampai umur 70 tahun diisi dengan amal soleh. Semua isinya amal soleh, hidupnya amal soleh. Hidupnya untuk pergi haji berulang kali, berumrah berulang kali, membaca Al-Quran, bersedekah, infak, semua dia lakukan. Tapi kalau satu kali saja dia berbuat syirik, maka semua amalannya akan gugur, semua amalannya akan hancur. Amalan yang banyak, amalan yang sangat panjang, hancur seketika dengan satu kesyirikan. Ini bahayanya kesyirikan tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia yang paling banyak amalannya. Siapa itu? Manusia yang paling banyak amalannya? Rasul sallallahu alaihi wasallam. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Wahai Rasul, kalau kamu berbuat syirik, amalanmu akan hancur semuanya. Apalagi kita yang amalannya sangat terbatas, amalannya sangat minim, berbuat kesyirikan, hancur seketika amalan tersebut. Sehingga orang yang berbuat syirik tidak mungkin diampuni oleh Allah, bahkan dia diharamkan untuk masuk surga. Wa may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar.
Siapapun yang berbuat syirik kepada Allah diharamkan untuk masuk surga dan tempat kembalinya pasti neraka, kekal selama-lamanya di dalamnya. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Tidak ada penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Perkara syirik ini perkara yang besar. Maka ini yang sering diingatkan oleh para nabi, termasuk Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan umatnya hati-hati dengan kesyirikan. Dan inilah yang harus kita saling ingatkan di antara manusia, di antara keluarga kita, di antara masyarakat kita, di antara sesama muslim, saling ingatkan hati-hati dengan kesyirikan. Karena itu akan menghancurkan semua amalan dan menyebabkan orang kekal di neraka. Jangan dianggap remeh masalah kesyirikan. Sekecil apapun jangan dianggap remeh. Nah, sebagian kaum muslimin menganggap syirik itu sangat remeh, menganggap syirik itu perkara yang sangat kecil, sehingga seakan-akan mempermainkan masalah kesyirikan. Pakai jimat-jimat. Ini kesyirikan yang sangat berbahaya. Tawassul, pergi ke kuburan para wali, ziarah kubur, datang dari tempat yang jauh untuk pergi ziarah kubur wali. Ini semua yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Walaupun tidak semuanya berbuat syirik, tapi inilah jalan kesyirikan. Kalau pengen ziarah kubur, kenapa enggak ziarah kubur di samping rumah saja? Sama saja kuburan itu. Tidak ada bedanya kuburan para nabi, kuburan para wali, kuburan sahabat dengan kuburan muslim biasa, statusnya sama. Tidak ada kuburan yang lebih utama, tidak ada kuburan yang lebih mulia. Semua kuburan di muka bumi ini sama. Kalau begitu ngapain? Harus pergi ke kuburan wali. Berarti ini ada keyakinan khusus, ada kepercayaan tertentu, makanya dia rela bepergian jauh untuk mengunjungi kuburan wali. Karena kalau untuk ziarah kubur saja, kita ziarah di kuburan-kuburan sekitar kita, itu sudah cukup. Karena niat untuk ziarah kubur, tujuannya cuma ada dua. Mendoakan orang yang meninggal dunia dan mengingat akhirat. Cuma itu tujuan ziarah kubur. Kalau ada yang sampai ke kuburan para wali dengan safar, perjalanan jauh, pasti dia punya keyakinan khusus. Nah, itulah yang menyebabkan banyak orang terjerumus dalam kesyirikan, ya kuburan. Kuburan itulah banyak menjerumuskan orang kesyirikan. Bahkan pertama kali yang menjerumuskan orang ke dalam kesyirikan adalah kuburan. Orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, itulah yang banyak menyebabkan orang terjatuh dalam kesyirikan. Sejarah kesyirikan di umat dunia ini, di umat manusia ini, yaitu pada zamannya Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Pertama kali manusia berbuat kesyirikan di zamannya Nabi Nuh. Sebabnya apa? Karena mengagungkan orang-orang soleh. Berlebih-lebihan mengagungkan orang soleh, menyebabkan mereka menjadikan orang-orang soleh ini sebagai Tuhan. Mungkin di zaman dulu mereka membuat patungnya orang soleh, menggambar-gambarnya orang soleh. Itu di zaman dulu. Sekarang patungnya itu enggak bentuk orang soleh. Sekarang patungnya itu enggak bentuk manusia. Sekarangnya patung sekarang ini bentuknya segi empat. Patung sekarang ini bentuknya segi empat. Apa itu? Kuburan. Itu patungnya sekarang. Bukan bentuk orang lagi, tapi bentuknya cuma kotak. Di situ ada batu nisan, dihiasi. Itu patungnya sekarang. Nah, kalau begitu apa bedanya dengan orang-orang musyrik? Orang-orang musyrik, mereka juga menyembah Allah, tapi menjadikan perantara dengan diri mereka dengan Allah, yaitu patung. Patungnya bentuknya manusia. Nah, ini sekarang manusia perantara dirinya dengan Allah, bentuknya apa? Bentuknya kotak, bentuknya kuburan. Nah, maka terus kita ingatkan di antara sesama muslim agar berhati-hati dengan kuburan,
Karena hati kita itu lemah. Syaitan terus menggiring manusia untuk mengagungkan orang-orang soleh secara berlebihan. Maka harus waspada. Kalau pengen ziarah kubur, tujuannya cuma untuk mendoakan, kemudian mengingat akhirat. Jangan menganggap kuburan itu punya berkah. Jangan menganggap kuburan itu punya keistimewaan. Kuburan hanya tempat untuk menguburkan mayit. Titik sampai situ, tidak ada kelebihan sama sekali. Maka kalau pengen ibadah, pengen berzikir, pengen berdoa, tempat yang paling mulia di muka bumi ini untuk beribadahlah rumah Allah ini. Masjid inilah tempat untuk itikaf, tempat untuk berdoa, tempat untuk beribadah, sholat, baca Quran. Paling utama inilah masjid-masjid Allah, bukan di kuburan. Allahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah terus memberi kita keistiqomahan agar terus berada di atas jalan Shiratal Mustaqim sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan. Ustaz, bila pernah berbuat syirik tapi dia tidak tahu kalau dosa syirik itu besar, menghapus seluruh amal, bagaimana? Apa tetap terhapus bila sudah taubat? Apa semua amalannya akan kembali lagi? Baik. Orang yang bertobat dari dosa syirik, ya, diharapkan amalannya bisa kembali lagi. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada Raja Heraklius, kalau kamu masuk Islam maka kamu mendapat pahala dua kali, pahala double. Pahala setelah kamu masuk Islam dan pahala sebelum kamu masuk Islam, kebaikan-kebaikanmu akan mendapatkan pahala. Jadi kalau ada orang yang bertobat dari kesyirikan dan dia betul-betul tobat kepada Allah, diharapkan amalannya bisa kembali lagi. Maka pentingnya kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang murni dari kesyirikan, dan jangan mengulangi lagi kesyirikan tersebut. Allahu a'lam bishawab. Dan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah itu kasih sayangnya sangat luas. Ya, jadi kalau ada orang yang mau kembali dari kesyirikan, insya Allah amalannya bisa dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada orang-orang yang memajang foto orang-orang soleh. Kalau dia memajang hanya untuk koleksi, hanya untuk untuk hiasan, ini tidak termasuk wasilah kepada kesyirikan. Namun tetap berdosa, karena ada larangan bagi orang yang memajang foto di rumah. Di antara ancamannya, walaupun tidak sampai haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram memajang foto itu, tapi sebaiknya dihindari. Jangan memajang foto apakah keluarga, foto orang-orang soleh dan seterusnya. Karena malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah. Di situ ada patung, di situ ada gambar-gambar, dan di situ ada anjing. Maka malaikat tidak akan mendekati rumah tersebut. Malaikat apa? Malaikat rahmat, bukan malaikat maut. Malaikat maut tetap mau dipajang model apapun tetap datang malaikat maut. Jangan menyangka biar menolak malaikat maut majang foto yang banyak. Tidak bisa. Malaikat yang akan membagi-bagikan rahmat, malaikat yang akan datang mendoakan penghuni rumahnya, yang akan mendoakan ampunan, mendoakan rahmat, membagi-bagikan kasih sayang, membagi-bagikan rahmat Allah. Ini tidak masuk ke rumah yang di situ ada patung-patung, di situ ada gambar-gambar, di situ ada peliharaan anjing dan yang lainnya. Nah, ini tidak akan dimasuk oleh malaikat rahmat.
Karena malaikat itu mencari tempat-tempat yang berkah, tempat-tempat yang di situ ya tidak ada penghalang-penghalang seperti tadi. Di antara tempat yang disukai oleh malaikat ya rumah-rumah Allah. Majelis-majelis ilmu seperti ini tempat favoritnya para malaikat. Sekarang ini kita berada di majelis ilmu, malaikat ikut hadir dan menyaksikan dan mendoakan kita semua. Maka jangan pernah kita tinggalkan majelis ilmu. Baik. Tapi kalau memasang foto atau memajang foto orang-orang soleh dengan keyakinan akan mendatangkan keberkahan, inilah bisa menyebabkan wasilah kepada kesyirikan. Walaupun mungkin tidak sampai kepada dosa syirik, tapi itu titik awal wasilah kepada kesyirikan. Mungkin awalnya bapaknya memasang foto. Lama-kelamaan anaknya sudah mulai sangat mengagungkan orang soleh. Cucunya sudah mulai tawasul dengan orang soleh tersebut. Cicitnya ke bawah lagi, ilmunya semakin hilang, tidak punya ilmu agama. Lama-lama keturunannya ada yang menyembah orang soleh. Nah, yang pertama kali membuat wasilah kesyirikan ya gara-gara memasang foto orang soleh itu. Begitupun kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, awalnya itu tidak menyembah orang-orang soleh, awalnya hanya berupa foto. Awalnya menggambar orang-orang soleh di tempat majelis-majelis mereka yang biasanya mereka duduk, tujuannya untuk mengingatkan mereka. Ketika lihat orang soleh, dia teringat akan akhirat, dia termotivasi untuk menjadi orang soleh. Ketika lihat orang soleh, awalnya seperti itu. Tapi itulah langkah-langkah syaitan yang tidak disadari. Kalau sudah dilarang oleh Rasulullah, pasti di situ akan menyebabkan bahaya. Mungkin awalnya dia merasa termotivasi melihat orang soleh, tapi lama-kelamaan syaitan itu terus menggiring sampai nanti akhirnya menyembah orang soleh itu. Itu yang sangat berbahaya. Nah, kalau meyakini orang soleh itu bisa mendatangkan rizki, nah ini termasuk kesyirikan. Mendatangkan rizki, menolak bala. Nah ini sama saja dengan jimat, namun jimatnya itu modelnya adalah foto. Kata Rasulullah SAW, inna ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, kemudian tiwalah, pelet-pelet, tamaim itu ya jimat-jimat yang dipajang, yang digantung, ya apapun jenisnya syirkun. Itu semua akan menyebabkan kesyirikan. Dan Allah alam. Enggak. Yang pertama tentang tawasul. Tawasul itu ada yang dibolehkan. Tawasul yang dibolehkan atau apa itu tawasul? Tawasul itu menjadikan perantara yang menghubungkan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dibolehkan dalam syariat Islam itu ada 3. Yang pertama menggunakan asmaul husna. Ketika kita minta kepada Allah, tawasulnya dengan asmaul husna. Ya, menyebut nama-nama Allah. Pengen minta rezeki, sebut nama Allah Ar-Razzaq. Pengen minta ilmu, minta ya alim. Pengen minta sesuatu, ya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tawasul dengan asmaul husna. Dan memang kita dianjurkan seperti itu. Pasti dikabulkan oleh Allah. Tawasul yang kedua yaitu dengan amal-amal soleh yang pernah kita lakukan. Kalau kita pernah punya amal soleh dan kita lakukan sangat ikhlas, di saat kondisi-kondisi yang genting kita sangat minta bantuan dari Allah, tidak apa-apa, kita sebutkan amal soleh. Ya Allah, saya ini sudah mengikuti nabimu, saya ini sudah masuk Islam, saya ini sudah mengamalkan
ajaran-ajaranmu, maka berikan saya ini. Sembuhkan saya begini, maka beri saya karunia ini, maka masukkan saya ke dalam surga. Nah, ini boleh. Mengikuti Rasul, mengamalkan syariat, ini semua termasuk amalan soleh. Nah, ini yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu fa amanna. Ya Allah, kami mendengar seruan untuk beriman, maka kami pun beriman. Ya, Rabbana faghfir lana. Ya Allah, maka ampuni kami. Jadi ini tawasul dengan amalan soleh. Dan ada kisah yang disebutkan oleh Rasulullah, 3 orang yang terjebak dalam gua itu ya. Mereka masing-masing bertawasul dengan amal soleh. Kemudian yang ketiga, tawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Ini boleh. Kita kenal orang soleh, apakah seorang kiai, seorang ulama, kita datang bertemu dengan orang itu, kita minta tolong, ya Pak Yai, Pak Ustadz atau ulama, tolong doakan saya. Tolong mintakan kepada Allah agar saya sembuh, atau tolong agar anak saya ini bisa anak yang soleh. Ini boleh karena orang solehnya ini hidup dan kita minta kepada dia untuk mendoakan kepada Allah. Dan ini yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab kepada pamannya Rasulullah, yaitu Abbas. Jadi kalau dulu kaum muslimin kalau kekeringan itu mereka minta tolongnya kepada Rasulullah, datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kita ini sedang kekeringan, maka doalah kepada Allah. Nah, itu dulunya seperti itu kalau masih hidup beliau. Makanya ada kisah Arab Badui datang dan ketika itu Rasulullah sedang khutbah Jumat, maka Arab Badui ini angkat tangan lalu minta didoakan agar turun hujan. Maka beliau berdoa, turunlah hujan sampai satu minggu semuanya hujan. Maka ya gak bisa beraktivitas. Akhirnya datang lagi lalu minta didoakan agar berhenti hujan itu. Ini di masa Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, para sahabat itu tawasulnya kepada paman beliau. Bagaimana kata Umar bin Khattab, di masa Rasulullah kami itu tawasul kepada Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah sudah hidup, kami tawasul kepada Anda wahai paman Rasulullah, maka mintalah kepada Allah untuk turunkan hujan. Nah, ini boleh ya. Tapi kalau orang solehnya sudah wafat, ini tidak boleh. Bahkan ini wasilah kepada kesyirikan. Termasuk berdoa kepada penghuni kubur, mintanya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ini yang tidak boleh dan ini wasilah kepada kesyirikan. Para ulama berbeda pendapat dan mengatakan kalau dia yakin hanya Allah yang bisa memberikan sesuatu, dia hanya jadikan perantara orang soleh itu. Nah, ini syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini orang soleh ini yang bisa memberikan rezeki, memberikan manfaat, dia masuk dalam syirik besar. Apapun, apakah itu syirik besar, syirik kecil, namanya tawasul harus dijauhi. Tadi kita sebutkan syirik itu kan sangat berbahaya. Nah, masalah tawasul itu termasuk yang akan menggiring orang kepada kesyirikan, maka jauhilah. Kalau kita khawatir terjatuh dalam kesyirikan, jangan sok pede dengan bertawasul. Beranggapan imannya kuat, beranggapan dia nggak mungkin terjatuh dalam kesyirikan. Siapa yang tahu? Siapa yang menjamin? Begitu tawasul, lama-kelamaan akhirnya berbuat syirik, minta kepada penghuni kubur. Naudzubillah, minta. Nah, ini yang sangat kita khawatirkan, ya, maka harus dijauhi. Dan yang diperselisihkan oleh para ulama yaitu tawasul dengan jahnya Rasul, yaitu kedudukan Rasul. Jadi mengatakan ya Allah, saya ini sedang berada di sisi kuburan nabimu, maka ampunilah saya. Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Ini bertawasul dengan kedudukan Rasul. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memberikan kemuliaan kepada Rasulullah, maka berikan saya begini dan begini. Ini tawasul dengan jahnya Rasul. Ini yang diperselisihkan. Namun ini pun harus ditinggalkan. Untuk lebih hati-hati, namanya tawasul yang model-model seperti ini, usahakan kita tinggalkan semuanya. Allahu a'lam. Yang kedua tadi, ruqyah ya. Ya, ruqyah itu kalau sesuai syariat boleh. Ya, sesuai syariat itu seperti apa? Bacaannya ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasul yang isinya doa-doa
untuk kesembuhan. Kemudian bahasanya itu bahasa yang bisa dimengerti. Kemudian meyakini hanya Allah saja yang menyembuhkan, tidak menggantungkan kesembuhan itu pada ruqyah atau media ruqyah tersebut. Mungkin itu Pak ya. Bapaknya, monggo. Ya, foto ijazah ya. Foto ijazah, foto nikah ya. Baik. Nah, jadi yang dilarang itu adalah memajang. Memajang itu kan jelas ya, memajang di dinding. Nah, foto-foto yang ada di gambar-gambar seperti kalender dan seterusnya, nah ini termasuk murni foto atau bukan atau campuran. Ini bisa digolong campuran. Ya, ada kalendernya dan ada fotonya, tidak murni foto ya. Nah, ini tidak masalah. Karena yang dilarang itu adalah murni foto ya, majang foto ya. Secara budaya, secara pengertian kita langsung paham namanya majang foto itu ya murni foto, bukan yang campur-campur seperti itu. Tapi kalau gambarnya perempuan yang tidak pakai pakaian, aja pakaiannya terbatas, ya jangan dipajang, Pak. Ya. Nah, ini lain lagi itu. Baik. Ya, kalau kalender tapi sebisa mungkin ya kita menghindari cari kalender yang gambar masjid, yang gambar pegunungan atau yang tidak gambar makhluk bernyawa. Nah, ini kita usahakan. Tapi kalau tidak memungkinkan, insya Allah ini tidak masalah, lebih ringan daripada murni foto. Lalu kalau foto yang disimpan di album, disimpan di map tadi, disimpan di laci, ini tidak masalah. Ya. Gak apa-apa kita punya koleksi foto, tapi hanya ditaruh di album, ya, dimasukkan dalam laci, lemari. Kalau kangen masa-masa kecil, ya kita buka lagi albumnya. Ini nggak masalah. Yang dilarang itu adalah dipajang. Walaupun ini masih berat bagi sebagian kaum muslimin, karena rata-rata tradisinya ya harus majang foto di rumah. Rata-rata ya, apalagi orang-orang tua kita dahulu, kalau nggak pajang foto itu kayak ada yang kurang. Tapi itulah harus kita terus dakwakan. Ya, Allah alam bishawab. Nggih Pak, terakhir mungkin. Oh, kurang yakin tentang surga dan neraka. Nah, apanya yang clear, apanya yang salah ya? Betul ya. Jadi memang apanya yang salah? Kenapa umat Islam itu kurang yakin dengan surga dan neraka? Bisa jadi tadi konsep dakwanya dan bisa jadi karena kekurangan ilmu. Ya, karena kurang kita belajar, kurang kita mendengarkan ilmu, tausiah, terutama yang berkaitan dengan surga dan neraka, ya kurang juga pengetahuan kita, keyakinan kita tentang surga dan neraka. Memang harus sering diingatkan surga, diingatkan neraka agar keyakinan itu terus tumbuh dan terus besar. Rasulullah itu berdakwah selama 13 tahun, yang sering diingatkan adalah surga dan neraka. Dakwah di Mekah itu selama 13 tahun, yang sering diingatkan, ditanamkan di dalam hatinya para sahabat tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, tentang tauhid, masalah syariat, masalah muamalah, masalah yang lain, belum bahkan masalah sholat pun di akhir-akhir sebelum hijrah. Sholat itu baru diberikan. Sebelum itu hanya meyakinkan sahabat tentang hari akhir. Karena beliau itu menghadapi suatu kaum yang tidak percaya ada hari akhir. Maka yang beliau misi yang paling besar yaitu menanamkan percaya, dan bukan hanya yakin terus selesai, tapi betul-betul tertancap dalam hati kalau kita ini akan menghadapi hari kiamat.
Sehingga ketika sudah kuat keyakinan itu, barulah diperintahkan untuk puasa, diperintahkan untuk zakat, untuk jihad, bahkan mereka lakukan karena sudah kokoh ya. Nah, ini dakwah kita memang harus sering-sering ditanamkan tentang surga dan neraka. Dan kalau kita pengen mendengarkan kajian-kajian, merasa kok saya ini kurang keyakinan saya itu kurang, ibadah saya kok kurang semangat, maka perlu kita sering-sering mendengar kajian-kajian, ceramah-ceramah tentang neraka, tentang surga. Begitupun ketika membaca Al-Quran, coba cari ayat-ayat, surat-surat yang berbicara tentang hari kiamat, tentang surga neraka. Insya Allah bisa membantu kita untuk semakin yakin. Allah lagi mengenai sada tauhid, ada kata-kata penyaksian, bisa dijabarkan ke kita penyaksian terhadap Allah tadi. Karena menyaksikan ya, aspertasi itu. Nah, ya, namanya syahadat itu harus bersaksi. Asyhadu, aku bersaksi. Nah, ini bersaksi dan itu harus diucapkan. Jadi dia menjadi saksi bahwa Tuhannya hanyalah Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menjadi saksi dan dia bersaksi untuk itu. Ya, dia karena kita ini dulunya sudah pernah bersaksi. Setiap Bani Adam, keturunan Adam, semua pernah bersaksi. Ketika Allah keluarkan dari tulang sulbinya Adam, kemudian Allah katakan kepada manusia ini, apakah kalian bersaksi aku ini Tuhan kalian, Tuhan yang Esa? Qalu fashhadu, mereka semua bersaksi. Nah, sekarang kalau kita pengen masuk Islam, menjadi tauhid, harus bersaksi. Ya, saya bersaksi ya, untuk mengungkapkan, dan itu harus diucapkan. Dan ini untuk memberitahukan kepada orang lain kalau dia ini sudah benar-benar masuk Islam. Karena hukumnya sudah menjadi berbeda. Dia sebelum bersaksi dengan setelah bersaksi, hukumnya sangat jauh berbeda. Setelah bersaksi lalu meninggal, dia diurusi dengan cara muslim. Atau pernyataan. Kan kalau saksi kan harus melihat kan. Kepala. Ya, mendengar ya, panca indera. Kita bersaksi, makanya bersaksi itu harus diucapkan. Ya, harus diucapkan. Nah, harus diucapkan supaya orang itu mendengar kalau kita itu sudah beragama Islam. Kemudian kalau tidak diucapkan, hanya di keyakinan dalam hati, ya, ini tidak sah. Karena iman itu adalah diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan dilakukan dengan anggota badan. Ya. Jadi harus ada ucapan. Makanya Abu Thalib gara-gara nggak ucapin, padahal dia percaya, tapi karena nggak ucapkan, ya akhirnya nggak masuk Islam. Begitu pun orang munafik itu hanya ucapkan saja, hatinya enggak, akhirnya enggak masuk. Baik, orang maaf ya, karena waktunya sudah cukup panjang. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.